Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pelajaran kita hari ini yaitu tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran ketiga, mata pelajaran IPS dan PPKN. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan kegiatan membaca teks tentang pengaruh lingkungan terhadap mata pencaharian penduduk, siswa mampu mengidentifikasi jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal. Yang kedua, dengan kegiatan berdiskusi tentang pengaruh lingkungan terhadap mata pencaharian, siswa dapat menjelaskan pengaruh lingkungan terhadap jenis pekerjaan dan perbedaan jenis pekerjaan di setiap daerah. Yang ketiga, dengan kegiatan mengamati keadaan alam lingkungan tempat tinggalnya, siswa dapat menjelaskan hubungan keadaan alam dengan mata pencaharian penduduk di lingkungan tempat tinggalnya. Yang keempat, dengan kegiatan mengamati gambar anggota keluarga, siswa dapat menjelaskan karakteristik individu dalam keluarga sesuai gambar. Yang kelima, dengan kegiatan mengamati ciri fisik anggota keluarganya, siswa dapat menjelaskan karakteristik individu di dalam keluarganya. Anak-anak, perhatikan kasus berikut ini. Pak Bambang merupakan nelayan dari pesisir Pulau Bali. Dia merantau ke Kalimantan dengan harapan memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Namun, nasib berkehendak lain. Dengan hanya bermodal keinginan dan dibekali dengan keterampilannya sebagai nelayan, Pak Bambang tidak bisa memperoleh keinginannya. Alhasil, dia hanya menjadi buruh sawit milik Pak Lurah. Namun, karena Pak Bambang tidak mempunyai keahlian dalam berkebun, panen sawit Pak Lurah mengalami penurunan. Pak Bambang bingung harus berbuat apa. Nah, dari permasalahan Pak Bambang dapat kita analisis bahwa keadaan geografis mempengaruhi mata pencaharian seseorang. Mari kita bahas terlebih dahulu apa itu alam. Alam adalah segala sesuatu yang ada atau yang dianggap ada oleh manusia di dunia ini. Keadaan alam Indonesia meliputi keadaan fisik wilayah serta keadaan flora dan fauna. Keadaan fisik wilayah terdiri dari iklim dan bentuk muka bumi yang akan menentukan jenis tanah. Mata pencaharian penduduk di lingkungan tempat tinggal. Kondisi alam yang berupa dataran tinggi, pegunungan, dataran rendah, dan daerah pantai ternyata mempengaruhi mata pencaharian penduduk. Mata pencaharian penduduk dataran tinggi berbeda dengan mata pencaharian penduduk di dataran rendah atau pantai. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari bersama-sama. Mata pencaharian masyarakat di daerah pantai. Apa saja mata pencaharian masyarakat di daerah pantai? Mata pencahariannya yang pertama adalah sebagai nelayan. 2. Sebagai petani tambak. Ketiga, sebagai pengusaha tambak. Keempat, sebagai petani garam. Dan kelima, sebagai pengrajin. Kemudian, mata pencaharian masyarakat di daerah dataran rendah. Apa saja mata pencaharian masyarakat di daerah dataran rendah? Mata pencahariannya yaitu pertama, sebagai petani. Kedua, sebagai pedagang hasil bumi. Ketiga, sebagai buruh tani. Keempat, sebagai peternak. Kelima, buruh musiman. Dan keenam, sebagai pengrajin alat rumah tangga dan pertanian. Selanjutnya, mata pencaharian masyarakat di daerah dataran tinggi. Apa saja mata pencaharian masyarakat di daerah dataran tinggi? Yang pertama, sebagai peternak.
kedua sebagai petani, ketiga sebagai buruh perkebunan, keempat pekerjaan pertukangan, dan kelima sebagai pedagang. Mata pencaharian di perkotaan. Apa saja mata pencaharian di daerah perkotaan? Yang pertama, pekerja jasa seperti ojek online, dokter, tukang beca, sopir angkutan umum, dan lain-lain. Yang kedua, karyawan swasta. Ketiga, sebagai wira swasta. Keempat, sebagai pedagang. Dan kelima, sebagai buruh dan tenaga harian lepas. Daerah dataran tinggi dan dataran rendah tentunya memiliki perbedaan, baik itu perbedaan geografisnya maupun perbedaan mata pencahariannya. Begitu juga dengan karakter penduduknya. Daerah yang satu dengan daerah yang lainnya memiliki karakter penduduk yang berbeda-beda. Tidak hanya antar daerah, karakter individu dalam keluarga juga berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Untuk memahami lebih lanjut mengenai karakter individu, mari kita bahas apa itu karakter. Karakteristik individu atau fisik. Keberagaman berarti bermacam-macam pada manusia. Keberagaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Perbedaan pada individu itu ada karena setiap manusia memiliki ciri khas tersendiri. Dengan demikian, keberagaman karakteristik individu memiliki perbedaan terhadap ciri-ciri khusus pada setiap manusia. Keberagaman karakteristik individu dapat berupa keragaman fisik. Keragaman fisik dapat meliputi warna kulit, jenis rambut, tinggi badan, dan berat badan. Selain keberagaman fisik, juga terdapat keberagaman, kegemaran, dan sifat. Nah, kita lihat pada gambar, di situ ada perbedaan ciri fisik antara Paman Tagor dan Ayah Beni. Ayah Beni berbadan kurus, sedangkan Paman Tagor berbadan besar. Perbedaan fisik juga terlihat pada Gulton dan Puspa. Puspa memiliki tinggi badan yang lebih, sedangkan Gulton memiliki tinggi badan yang kurang. Itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga mudah dimengerti dan Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.